Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya untuk teman-teman sekalian. Ini bukan rapat tandingan ya. Ini bukan rapat tandingan. Nah, ini kebetulan kita sudah kondisikan 1 minggu. Setelah itu 2 hari kemudian dapat informasi teman-teman di sebelah gunakan juga di tempat yang sama. Jadi minta maaf ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita ada orang lain melihat dan menilai kita yang lain. Jadi kita semua sebagai saksinya. Ya, saya minta maaf, kita semua jadi saksinya. Baik, yang hormati Ibu Sekretaris Dinas, teman-teman Kabid, teman-teman dari lintas sektor, dari koperasi, dari satu atap, dan juga dari Perdaging. Satu atap ini kita baik-baik sudah. Nah, kita akan lakukan change. Nanti tahun depan alamat kantor kita akan berpindah. Bukan lagi di sini, kita ke Kelurahan Bukit Tobi, Wangin Baru. Jadi satu atap ini jadi di tempatnya Dinas Pariwisata, kami ke tempatnya satu atap. Jadi tahun depan. Ya, jadi Januari sekarang kita mulai simpasio. Nah, bulan depan. Jadi bulan depan pas tahun depan juga. Nah, baik, teman lurah yang kami hormati, yang saya banggakan, saya cintai para mitra. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali asosiasi, himpunan yang kita miliki sebagai mitra. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya rasa bangga kita bisa bertemu. Saya memang baru di Dinas Pariwisata, tetapi soal pariwisata bukan hal baru. Karena pariwisata ini selalu didengung-dengungkan, selalu didengung-dengung. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu kami juga dilibatkan. Contoh kecil waktu di Dinas Tenaga Kerja, ada persoalan di restoran, di hotel tentang tenaga kerja, kami juga dilibatkan. Contoh di Hotel Asa kami dilibatkan, dan juga di beberapa hotel yang lain. Jadi itu untuk pariwisata bukan hal baru. Hal yang menjadi baru bagi kami adalah bagaimana sekarang banyak mitra kita ini kita mulai himpun. Mungkin sebelumnya hanya beberapa, tapi sekarang berkembang makin banyak. Dan makin banyak, sehingga ini bagaimana kita himpun menjadi pariwisata di Flores Timur ini menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Kemarin sore saya ikut kemarin Pak Menteri kemarin sore ada luncurkan Pak Wisnu, 100 Pak Wisnu, paket wisata Nusantara. Jadi Pak Wisnu bukan nama orang ya, Pak Wisnu, paket wisata Nusantara. Jadi kita semua harus bisa. Kadang-kadang orang ini Pak Wisnu yang mana nih? Lurah Belela bukan, Lurah Ponsel juga bukan, atau yang jual gorengan di bawah itu juga bukan. Ini Pak Didi, Pak Wisnu ini itu paket data. Jadi inti pertemuan kita ini bagaimana kita mendapat masukan dan informasi dari teman-teman sehingga ke depan ini langkah apa yang harus kita ambil. Langkah apa yang harus kita ambil sehingga kita jangan berjalan sendiri-sendiri. Dan juga kita minta dukungan dari teman-teman OPD, nanti misalnya dari koperasi, kira-kira apa yang mereka akan memberi support untuk kita, perizinan kira-kira apa, dan dari perdagangan apa yang mereka berikan dukungan untuk kita, sehingga kita jangan berjalan sendiri. Jadi pariwisata ini mari pada mari berdua di sini. Ya, jadi pariwisata ini seperti lokomotif, sedangkan teman-teman lain sebagai supportnya, sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri. Sebaliknya juga OPD yang lain atau teman-teman asosiasi
tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi atau dukungan dari pemerintah dan juga teman-teman yang lain. Nah, ini saya harapkan hari ini banyak hal yang teman-teman kita bicarakan pasca COVID ini. Dan kita doakan yang sekarang isu-isu pelatihan, ya. Ada 3 pelatihan kalau tidak salah, ya. Nah, setelah direvisi jadinya hanya 2. Memang saya tahu karena awal itu kita usulkan 3, ternyata penyesuaian itu jadinya ada 2, itu yang jadi apa? Nah, jadi itu ada 2 kegiatan, itu menyelam dan juga sertifikasi jasa pekerja di perhotelan. Nah, itu kita harapkan supaya saudara-saudara kita yang kerja di perhotelan mendapat sertifikat sehingga kita tidak usah lagi panggil orang dari luar untuk datang jadi chief di hotel-hotel kita. Nanti narasumbernya kita akan panggil dari luar, itu dari Bali dan juga dari Labuan Bajo. Jadi akan menyelam kita teman-teman kita dari Mobile. Gitu. Jadi ini kita tidak bisa kerja sendiri dan juga tanpa dukungan dari teman. Ibu Sekdis, teman-teman dari OPD terkait, Pak Sekdis, dari penanaman modal, Pak Kabit dari Koperasi, Pak Lurah, selamat datang Asosiasi Asita, Travel Agent, dan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi di Flores Timur itu saya mengantarkan sedikit bahwa ada beberapa asosiasi untuk usaha jasa wisata yang sudah ada di Flores Timur dan itu resmi. Jadi ada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan DPC yang tingkat kabupaten, yaitu Asita, Asosiasi Travel Agent, ketuanya Ibu Fonila Moren. Yang berikut ada Asosiasi Himpunan Prawisata Indonesia, DPC, ketuanya Pak Rafael Syukur. Nah, tolong berdiri muka ke belakang supaya belakang lihat semua. Terus juga hadir di tengah-tengah kita sekarang kisi-kisi Besti. Biar kita rambut putih agak kekinian sedikit, Ibu Sekdis ya. Istilah Besti. Ibu Sekdis juga sekarang mau pakai istilah Besti. Ya. Ada teman-teman pelaku usaha pariwisata dan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Kita beri tepuk tangan semua untuk diri kita. Tadi saya lupa satu, ada lurah yang paling besti di Larantuka, Lurah Balela. Nah, mereka sama-sama bergabung. Ini jadi istilahnya role mode-nya untuk lurah-lurah di kota. Sebenarnya ada beberapa lurah yang kita panggil hari ini. Lurah Balela, Lurah Ponsiri, Lurah Larantuka, dan Lurah Lokea. Itu yang menurut UPM, dari penanaman modal, bagian perizinan, dan dari perdaging belum sampai, perdagangan dan perindustrian belum sampai. Undangan sudah diterima, tapi utusannya belum ada. Hari ini pariwisata ada banyak isu yang kita sama-sama menyimak, kita sama-sama mengikuti tentang bagaimana pergerakan ekonomi kreatif itu menjadi hal yang utama ketika kita menggarap bisnis pariwisata. Jadi ngomong pariwisata itu ada unsur satu, atraksi wisatanya itu sendiri, atraksi wisata. Terus yang berikut ada pelaku usaha wisatanya, dan yang paling terakhir itu ekonomi kreatif. Karena kita tahu orang butuh makan, orang butuh oleh-oleh mau dibawa pulang, dan kita punya ternyata itu. Kita punya, semuanya kita punya. Nah, mungkin hari ini Hotel Asa misalnya, ketika ada tamu Indah House yang menginap, terus ada tamu yang tanya, di sini ada souvenir yang bentuknya seperti ini kira-kira. Tapi karena mungkin ketidaktahuan informasi bahwa produk itu ada atau tidak,
teman-teman resepsionis mungkin menyampaikan bahwa aduh minta maaf di Flores Timur dilarang itu kok belum ada yang kayak gini. Tapi ternyata ada. Gitu. Jadi ini sebenarnya ajang untuk kita saling mengenal satu sama lain ya. Juga ada, saya lupa tadi, ada satu asosiasi pemandu gunung Indonesia, APGI. Ini kalau kakak Didi, Noda, dulu pencinta alam, mereka ini yang garap bagian-bagian mendaki gunung, Mapala itu, Mapala. Jadi di Indonesia ini ada asosiasi resmi yaitu APGI. Nah, kebetulan kemarin melalui kegiatan Darkdown Fisik pelatihan, kami membuat pelatihan untuk segmen ini di Flores Timur, dan itu kami mensertifikasi semua peserta yang ada. Kemarin kuotanya kita cuma 20 orang karena berdasarkan gelontoran dana dari pusat dan Kementerian Pariwisata. Jadi hari ini ada 22 ada 22 pemandu wisata Indonesia yang tangguh di Flores Timur dan berlisensi resmi. Jadi mereka punya SIM resmi untuk memandu mau mendaki gunung di mana. Jadi mereka ini bisa bawa wisata pemandu gunung dari Sabang sampai Merauke yang punya gunung-gunung. Terus untuk DPD itu kebetulan kemarin terpilih, disetujui oleh dari APGI pusat. Semua pengurusnya berada dari Flores Timur karena kita kabupaten pertama yang menyelenggarakan sertifikasi pemandu gunung di NTT secara resmi, Kabupaten Flores Timur. Kita pertama sehingga Asosiasi Pemandu Gunung Pusat langsung menyikapi itu dan meminta kita untuk membentuk itu untuk NTT. Dan kita punya ketuanya duduk paling belakang, Adik Vino Montero. Vino Montero ini yang viral beberapa tahun lalu. Beliau berlayar solo menggunakan perahu tradisional suku Mandar dari Makassar ke Jakarta. Ya, jadi ya berlayar solo. Jadi tidak ada siapa-siapa di dalam perahu itu. Cuman ada seorang Vino Montero sendiri dan peralatannya semua sangat tradisional. Berapa bulan Vino kemarin berlayar? 1 bulan 3 minggu. 1 bulan 3 minggu, tiba dengan selamat, berlayar solo. Hebat ya? Terus juga ada teman-teman Trasiro. Trasiro ini semua mereka bajunya warna kuning kayak gini. Ya. Komunitas ini sudah ada di Flores Timur dan mereka sangat peduli terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, Trasiro. Terus ada teman-teman dari kelompok ekonomi kreatif. Semua yang ada yang ekonomi kreatif tolong berdiri semua saya minta. Berdiri semua. Ini operasi masih kenal ya muka-muka mereka. Kami lihat. Ada Putri Patani, ada Kopi Lewerok, ada Rajutan Oa, ada Lopo Kopi, ada Queen Etnik, terus ada Sain Monik, ada Mente Riang Kotek, Lema Riang Kotek. Terus untuk sementara saya perkenalkan. Juga ada teman-teman ini dari Alti. Alti ini ada satu asosiasi juga. Mereka ini masuk dalam kategori olahraga yang ekstrim, yang aneh-aneh itu. Ya betul ya Luis ya. Saya minta berdiri Luis, adik Luis. Jadi olahraga yang aneh-aneh itu hari ini diakomodir sebagai sport tourism secara resmi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Jadi olahraga aneh-aneh. Contoh, seperti apa itu Luis? Alti itu. Olahraga aneh-aneh. Kayak biasanya kan orang kalau olahraga lari jogging itu kan di aspal gitu. Iya. Tapi ini kita lebih ke alam. Jadi sambil olahraga sambil menikmati alam. Itu salah satu contoh kecil. Dan contoh berikut juga maraton lari malam. Ya, pernah diselenggarakan, kemarin dibuat, betul? Kemarin dibuat 2021 itu sebenarnya
kita saling mengenal di komunitas ini. Kalau kami di pariwisata itu tanpa komunitas kita tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kita pemerintah sifatnya memfasilitasi saja. Tapi di medan utamanya yang paling depan front row itu teman-teman komunitas ini. Jadi ada diskusi kecil yang saya pribadi izin Pak Sekdi, saya sudah bicara dengan Pak Kabi, padahal kita kasih kuat ini komunitas ini. Karena contoh kemarin waktu saat pagelaran Festival Balenabi 2022 ada beberapa pelaku ekonomi kreatif yang kita lebarkan sayapnya untuk jaringan pemasarannya sampai kita bawa ke ND, Parade Kebangsaan, Pesona Kebangsaan di ND, bahkan ada yang sampai di Bolo-Bobo. Dan puji Tuhan, komunitas itu sekarang mereka ini individual ini sudah dikenal di mana-mana. Jadi saya ambil contoh kasusnya begini. Ketika ada orderan di Labuan Bajo, ini komunitas untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi Pak Didi, Kak Ana, Pak Dan, Ibu Sek, kalau punya anak kepingin mau jadi MC, khusus gratis di komunitas mereka. Untuk public speaking, mereka menyiapkan itu secara gratis. Transfer knowledge-nya mereka siapkan secara gratis. Salah satu kegiatannya itu. Kalau Kakak Didi ini master kondang, MC kondang, jadi senior. Pematerinya.